Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu, ya Allah muliakan insyaallah. Di bulan yang lalu kita sedang membahas tentang salah satu adab-adab di dalam salat, yaitu dengan menghindari perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Salah satu adab kita dengan Allah di dalam salat, menghindari perkara yang makruh. Jadi kita sedang membahas tentang perkara yang makruh di dalam salat yang sebaiknya jangan dilakukan. Karena itu menunjukkan kurangnya adab kita kepada Allah, selain bisa mengurangi pahala salat. Kita sudah bahas beberapa di antaranya. Di antara yang sudah kita bahas yaitu makruh hukumnya meninggalkan salah satu daripada sunnah dalam salat. Apapun yang disunnahkan makruh untuk ditinggalkan. Contohnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, ketika bangkit dari sujud rakaat kedua. Rakaat kedua itu angkat tangan itu sunnah. Melipat tangan sunnah. Membaca doa-doa di dalam ruku', di dalam sujud, di dalam i'tidal, dan disuruh baca pun 3 kali. Itu apabila ditinggalkan maka menyebabkan kemakruhan. Nabi tidak suka, Allah tidak suka. Karena Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti aku salat. Kemudian makruh memanjangkan rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Terutama bagi imam, itu betul-betul harus dijaga. Jangan sampai rakaat pertama lebih pendek daripada bacaan surat di rakaat kedua. Yang dimaksud adalah bacaan surat setelah Al-Fatihah. Jadi jangan sampai terbalik. Juga makruh membaca surat setelah Al-Fatihah dengan urutan yang terbalik dibandingkan urutan Al-Quran. Jadi misalnya rakaat pertama kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad. Itu makruh. Dan ini disepakati oleh semua ulama mazhab berdasarkan amalan Nabi, yang Nabi kalau membaca surat setelah Al-Fatihah selalu berdasarkan urutan. Jangan dibalik-balik. Kemudian makruh juga bermain-main dengan tangan ketika salat, baik memainkan bajunya atau badannya atau jenggotnya, apapun, atau bermain-main dengan tempat sajadah, tarik-tarik benang sajadah waktu sujud, apalagi sajadah yang bisa digaris-garis. Ketika kita sujud, kita buat tulisan macam-macam dengan tangan, dengan jari kita, itu makruh. Berikutnya, makruh hukumnya melakukan tasbiq al-asabi'. Ini dimulai dari sebelum salat. Tasbiq itu menjalin jari jemari, menjalin jari, itu tasbiq.
Ini sebelum salat sebelum salat, terutama ketika khutbah Jumaat, itu makruh karena bisa menimbulkan kemalasan. Dalam salat lebih makruh. Lebih makruh. Selesai salat tidak mengapa. Misalnya ketika pengajian kita lipat jari, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai tertidur saja. Oh, kalau tertidur bukan gara-gara itu, ya tidak mengapa. Yang penting ikut mengaji. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah makruh hukumnya memejamkan mata ketika salat. Makruh. Karena Nabi suruh lihat ke tempat sujud, bukan memejamkan. Kecuali dia baru pejamkan ketika pandangannya memandang sesuatu di depannya yang menyebabkan tidak bisa khusyuk salat. Itu baru dibolehkan pejam. Jadi kalau dari awal kita pejamkan mata terus-terusan, makruh. Apalagi ketika buka, tiba-tiba imamnya sudah tidak ada lagi. Menasah sudah kosong. Jadi sekali buka udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, itu bukan makruh lagi, nya ke haram. Itu sudah jatuh ke haram. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, jangan pejamkan mata ketika sedang salat. Karena Rasulullah yang mengatakannya, iza qama ahadukum fis salat, kalau kalian sedang melakukan salat, fala yaghmid ainaihi, maka jangan pejamkan kedua matanya. Ya. Jadi kemana mata itu dibawa? Ke tempat sujud. Disuruh arahkan ke tempat sujud, bukan dipejamkan. Kecuali pandangan kita melihat ke arah yang bisa mengganggu khusyuk. Jadi misal kita sedang salat, tiba-tiba di depan kita datang anak-anak kita main catur. Memang kita ahlinya. Jangan sampai sedang kita salat, gara-gara kita lihat, kita yang bilang kaseka aju. Jangan begitu. Itu berarti anak kita suruh pindah nggak bisa, dia main catur di depan kita. Di situ boleh pejamkan mata untuk menghindari pandangan yang membuat tidak khusyuk. Makanya sajadah yang bermotif yang bisa mengganggu pandangan itu juga sebenarnya tidak baik. Ya, sajadah terlalu banyak motif yang mengganggu pikiran itu tidak baik. Misal ada sajadah gambarnya Ipin Upin, ada Kak Ros di situ. Kita lihat Kak Ros seterusan. Ya, dalam pikiran kita kalau belum kawin biar untuk kita saja. Nah, ini tidak baik. Nah, di situ kalau sudah terganggu boleh pejamkan mata. Ya. Baik. Kita lanjut berikutnya, makruh di dalam salat al-iltifat fi shalah bila hajatin muhimmah. Makruh hukumnya dalam salat memalingkan wajah atau menoleh dengan lirikan mata. Makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah anit talaffut fi shalah. Aku bertanya ke Rasulullah tentang orang yang menoleh atau matanya melirik di dalam salat. Faqala, Rasulullah berkata, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan minal abdi. Orang yang menoleh atau melirik ke kanan dan ke kiri dengan pandangan matanya, dia telah berhasil dicopet oleh syaitan. Berarti dia sudah jatuh di tangan syaitan. Sekali saja menoleh, syaitan menang dengan pertarungan dalam salat. Karena ketika sedang salat, sebenarnya kita sedang bertarung melawan waswasah syaitan. Makanya, kenapa tempat imam salat dinamakan mihrab? Ini kenapa tempat ini, tempat berdirinya imam, disebut dengan mihrab. Itu berasal dari bahasa haraba, yahribu, yang artinya perang. Mihrab, tempat berperang. Jadi imam itu sedang memimpin pasukan perang. Perang melawan apa? Perang melawan syaitan. Karena syaitan ketika sedang salat,
syaitan lewat. Jadi ketika sedang salat, syaitan itu tidak tinggal diam. Dia akan membuat salat kita paling kurang. Kalaupun diterima, kayak mana caranya pahalanya paling sedikit. Kalaupun diterima Allah, bagaimana caranya pahala paling sedikit. Makanya ketika azan dia melarikan diri, habis azan dia balik lagi. Ketika iqamah dia lari lagi, habis iqamah dia balik lagi. Dia tidak biarkan orang akan tenang dalam solatnya, tidak. Makanya Rasulullah mengatakan syaitan itu kalau datang, ketika dia datang dalam solat, dia yang menyebutkan dalam fikiran kita, zakir kaza, ingat ini, ingat itu. Itu syaitan. Makanya jangan heran kenapa sedang solat kita mampu mengingat hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu ingat lagi. Dalam solat sampai kita bisa mengingat kejadian waktu kita ribut sama isteri 20 tahun yang lalu. Terbayang waktu isteri bawa parang, mengejar-ngejar kita, itu terbayang semua. Siapa yang bawa? Syaitan. Maka anak kunci hilang, di situ dapatnya. Belum jemput anak, di situ teringat. Syaitan yang mengatakan zakir kaza, ingat ini, ingat itu. Makanya salah satu daripada tipu daya syaitan, dia akan membuat orang menoleh. Jadi sedang solat itu tiba-tiba matanya sempat melihat ke kanan. Itu sudah berhasil syaitan mencopet. Rasulullah memakai kalimat ikhtilas, bukan sariqah. Kalau ikhtilas itu dicopet. Copet itu Pak, pencuri mengambil sekilas. Dompet langsung dicopet begitu. Tapi kalau mencuri itu memang kita habis, barang kita habis. Dicopet itu biasanya barang-barang kecil atau sekali dapat. Nah, yang menoleh berhasil dicopet oleh syaitan. Tapi kalau tidak bisa khusyuk sampai akhir, itu dicuri oleh syaitan. Nah, makanya hati-hati dengan pandangan mata. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, dan bahkan jangan lihat ke depan pun. Jadi habis takbir jangan ke depan. Lihat langsung ke tempat sujud. Ini yang bisa menyelamatkan solat kita. Baik. Tapi kalau sempat yang terpaling bukan anak mata, tapi yang berpaling dada. Jadi kita sudah berpaling dada sampai keluar dari arah kiblat, itu bukan makruh, itu batal solat. Batal solat. Kalau sempat berpaling dada dari arah kiblat. Baik. Berikutnya, makruh berikutnya yaitu raf'ul basar ila sama', yaitu mengangkat pandangan mata ke langit. Kalau tadi menoleh makruh, sekarang mengangkat pandangan mata ke langit. Maksud ke langit tidak mesti melihat langit, tapi ke langit-langit. Seperti mata ke plafon. Itu makruh dan bisa menyebabkan kehilangan pahala salat. Rasulullah berkata, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama'." Ada apa dengan kaum yang selalu mengangkat pandangan mereka ke langit fi salatihim, dalam salat mereka. Fashtadda qawluhu fi zalika, dan Rasulullah semakin keras suaranya ketika menyebutkan la yantahiyanna an zalik aw la tukhtafanna absarahum. Kalau mereka tidak berhenti melakukan itu, yaitu selalu melihat ke langit, maka Allah butakan mata mereka. Allah butakan mata mereka. Jadi kalau sudah salat lihatnya ke atas, ini Allah butakan mata. Kata para ulama ahlul hadis, maksud dibutakan mata ada dua maksud. Yang pertama, bisa jadi benar-benar buta bagi mereka yang meremehkan urusan ini. Jadi butanya bisa Allah buat, dimulai dari katarak, sedikit-sedikit terus kabur sampai tidak nampak. Bisa jadi begitu. Tapi makna kedua lebih dekat, yaitu yang dimaksud adalah buta mata hati. Orang yang sering melihat ke atas ketika salat dibutakan mata hatinya oleh Allah. Susah untuk mengenal kebaikan. Jadi Rasulullah marah sekali dengan orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit-langit.
Jadi nggak boleh lihat ke atas. Ke depan jangan, ke atas lebih jangan. Kalau ke depan kadang-kadang kita melihat baju orang. Sedangkan hari ini baju orang macam-macam modelnya. Ada baju yang kadang-kadang ditulis macam-macam. Itu saja sudah mengganggu. Tadi saya ada lihat yang pakai baju ada tanda stop, play, pause. Ada anak-anak pakai baju, seluruh bajunya tertulis play, seperti di TV ada play-nya, ada pause, ada stop. Itu kita lihat baju itu ketika sedang solat, rasanya kita ingin tekan play, biar dia berputar-putar sendiri. Kemudian kita tekan pause, itu saja sudah mengganggu pikiran. Allah alam, nanti kalau balik insya bapak lihatlah. Nanti coba lihat kalau insya balik lagi tu si adik itu, bapak tekan play-nya itu langsung jalan sendiri dia. Kita sedang solat, baju di depan model lagi nyan, hanya ganggu pikiran depan. Apalagi kalau sempat ada remote dengan kita, tekan langsung play begitu. Habis. Jadi apa ibu maka Allah, mata jaga betul-betul, karena itu pengaruh paling kuat dalam kekhusyuan solat. Jadi enggak boleh melihat ke langit-langit. Berikutnya, makruh hukumnya al-qiyam ala rijlin wahidah atau raf'i rajulin 'anil ardh wa i'timadin 'ala al-ukhra illa li darurah. Tidak boleh berdiri salat dengan satu kaki atau mengistirahatkan sebelah kaki dan menumpukan kekuatan pada sebelahnya. Enggak boleh. Rukun salat Rasulullah yang mengajarkannya dalam hadis riwayat Abi Hamid As-Sa'idi, salat itu wajib berdiri tegak. Wajib berdiri tegak. Sebelah kaki tiba-tiba kita angkat tanpa uzur. Kita jadi hanya berdiri sebelah kaki. Atau kadang-kadang enggak kita angkat, kita istirahatkan. Jadi kita berdirinya agak mereng, mengistirahatkan yang kanan, kita tumpukan ke kiri. Kalau tidak ada uzur tidak boleh. Baru boleh kalau seandainya ada uzur. Apa contoh uzurnya? Yaitu ketika salat terlalu lama, sehingga dia tidak mampu lagi untuk berdiri. Wala ba'sa bil istirahah ala ihda rijlain li tulil qiyam aw nahwih. Tidak mengapa kalau seseorang mengistirahatkan sebelah kakinya karena terlalu lama berdiri. Contoh salat tarawih, lama sekali. Kita enggak sanggup lagi berdiri dua belah kaki. Akhirnya kita seperti posisi orang istirahat. Mereng sedikit, kita istirahatkan yang kanan, kita tumpu ke kiri. Itu baru boleh. Tapi kalau baru-baru salat langsung begitu enggak boleh. Makruh. Walaupun masih berdiri tapi mengurangi pahala salat. Jadi berdiri ini rukun, wajib. Tidak boleh seseorang salat tidak boleh seseorang salat dalam keadaan duduk jongkok selama masih mampu berdiri, kecuali salat sunnah. Kalau salat wajib enggak boleh. Orang yang hari ini duduk di atas kursi itu bermasalah kalau seandainya dia masih mampu berdiri. Tadi waktu bawa kursi dari rumah sanggup. Jalan dari rumah bawa kursi. Bawa kursi, naik ke tangga bawa kursi sanggup. Menahan sembahyang kedua. Ini enggak sah salatnya. Kenapa? Berdiri rukun. Jadi bagaimana caranya? Taruh kursi di belakang, lalu dia berdiri di depan kursi. Kalau sanggup berdiri, wajib berdiri. Nanti masalahnya di mana? Oh, enggak bisa rukuk rupanya. Begitu waktunya untuk rukuk, baru dia duduk. Tapi pastikan dulu kursi masih ada di belakang. Baik menghambu likut, boleh mandu. Anak min kadang-kadang main-main baik tarik kursi. Pastikan dulu kursi masih berada di tempatnya. Jadi enggak boleh langsung duduk, langsung batal salat. Karena dia mampu berdiri. Jadi berdiri dulu. Nanti waktu bermasalah baru duduk. Rukuk. Oh, sujud sambil duduk. Okey, boleh. Tak ada masalah. Nanti waktu sudah selesai dari sujud, naik lagi, berdiri lagi depan kursi. Yang duduk dari pertama enggak boleh. Tidak dibolehkan. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak faham. Jadi tadi
Begitu sampai ke Menasah, kursi di tangan. Itu berdiri bicara sama orang, lama kali Pak. Bicara tentang kampung, kiban kampung, lama sekali sanggup. Begitu sembahyang, kadu ada kursi. Ini bermasalah. Ini bermasalah. Batal solatnya. Itu harus ulang solatnya bagi yang sudah melakukan itu. Baik, jadi makruh berdiri dalam keadaan mengistirahatkan kaki sebelah atau mengangkat kaki sebelah kalau betul-betul masih mampu. Sedikit lagi, berikutnya. Makruh hukumnya as-salatu haqinan bil baul atau haqinan bil ghaid. Makruh hukumnya salat dalam keadaan menahan-nahan kencing atau menahan-nahan atau BAB. Au haziqan birrih, makruh juga salat dalam keadaan menahan-nahan kentut. In was'al waqt. Kalau waktu salat masih ada, maka selayaknya dia ketika azan tiba-tiba sakit kencing. Masuk kamar mandi, keluarkan dulu. Pas mau azan tiba-tiba sakit perut. Dulu. Ada keinginan mengeluarkan kentut. Kentut dulu. Walaupun harus masbuk. Jangan sampai dalam solat kita paksa dalam keadaan sakit perut atau sakit kencing. Lalu dalam solat kita mulai tidak bisa khusyuk. Badan dah goyang-goyang. Tahan-tahan sama tadi Pak. Lebih bagus dalam WC memikirkan solat daripada dalam solat memikirkan WC. Ini payah pertimbang betul. Lebih bagus dalam WC memikirkan solat. Jadi kan kata Nabi, nanti ada hadisnya, buang hajatnya dulu. Dalam WC kita berfikir kepala, ini dapat enggak rakaat? Dapat enggak? Kayaknya masbuk nih, kayaknya terlambat. Itu masih bagus daripada dalam solat kita pikiran enggak bisa solat lagi. Sudah, ini penuh enggak WC? Nyo nai puhanai. Punya sempat hanahi kah nam ho tajunya. Kita sudah ada sepanjang rakaat itu terus. Itu belum lagi goyangan perut, goyang-goyang Pak. Udah di ujung. Udah di ujung. Begitu juga orang yang sakit kentut. Itu jangan haru perdebit kalau sembahyang. Baik tahan dalam solat. Selama memang enggak sanggup tahan lagi. Buang, tapi buangnya jangan di Menasah. Keluar dulu. Ada yang lebih kadang-kadang Pak, ada yang buang di sini baru keluar. Berat dah kurang aja kadang-kadang urung Pak. Dia sakit kentut, dia buang kentutnya di Menasah, lalu baru dia keluar. Ini kurang ajar nih namanya. Ini imam-imam payah pelung mendun. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kenapa begini aturan Nabi? Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bidaf'il akhbasan. Tidak ada salat ketika sedang sakit dua akhbas, yaitu sakit perut, BAB dan BAK. Enggak ada solat. Maksudnya jangan solat dulu kalau sedang begitu. Karena enggak dapat inti solat. Enggak bisa khusyuk. Enggak bisa khusyuk. Makanya orang yang solat tanpa khusyuk itu sama seperti orang puasa Ramadan tapi masih bermaksiat. Jadi enggak dapat apa-apa dari Allah. Cuma hanya keletihan melakukan rukuk, sujud, tapi pahala enggak ada. Sia-sia. Salatnya tidak bisa membelanya di hari kiamat dan tidak bisa mencegahnya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi makanya tidak masalah kalau memang sampai di WC terlalu lama. Terlalu lama, rupanya mencret dan lama, campur-campur. Sampai habis solat, Assalamualaikum, kita masih baru selesai. Sudah enggak dapat. Nah, ini kita disuruh lakukan solat sendiri misal. Ini enggak ada jamaah lagi. Namun kalau orang itu sebelum kejadian itu memang ahli solat jamaah, selalu solat jamaah. Hari itu dia yang cuma sakit perut sehingga enggak dapat. Walaupun dia solat sendiri, pahalanya tetap dapat pahala jamaah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man safara, barang siapa melakukan safar atau marida atau sakit dan dia tidak bisa lakukan rutinitas jamaah yang dia lakukan, terpaksa waktu sakit solat sendiri, waktu safar juga begitu, enggak bisa jamaah, tapi dia solat itu
kana muqiman sahihan. Kalau dia salat, pahalanya sama seperti dia melakukannya hari-hari. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita ni ahli jamaah, tiba-tiba stroke, sudah 3 bulan enggak nampak, salat di atas kasur sendiri, itu pahalanya pahala jamaah. Kenapa? Sebelum sakit kita memang ahli jamaah. Jadi begitu juga orang yang sakit perut ini, tiap hari berjamaah, hari itu tertinggal gara-gara sakit perut, terpaksa dia lakukan sendiri. Apalagi dalam pandangan jumhur ulama, mengulang solat berjamaah gelombang kedua makruh. Mengulang solat, bukan solat Jumaat. Kalau solat Jumaat gelombang kedua haram, enggak sah. Tapi ini ceritanya mengulang solat gelombang kedua, seperti yang sering kita lihat orang sudah selesai solat, imam masih ada, makmum masih ada, nanti dia datang, dia cukih orang dari belakang, dicukih orang masbuk, dia cukih, lalu dia melakukan lagi jamaah berikutnya. Apa pandangan mazhab? Kecuali Imam Hambali, selain daripada itu Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan makruh mendirikan solat jamaah gelombang kedua. Syafi'i menambahkan kecuali diizinkan oleh imam rawatib. Kenapa makruh? Kalau diizinkan dalam syariat boleh mengulang-ulang gelombang begitu, maka orang tidak akan mematuhi perintah Nabi bahawa salat terbaik ada di awal waktu. Jadi ketika kita tanya, udah salat? Dia mengatakan, belum, gelombang ketiga. Jadi begitu terusan. Nanti ada orang yang belum salat, nanti saya gelombang kedua. Jadi dia merasa itu boleh. Tidak boleh, makanya dimakruhkan. Semua harus salat ketika azan selesai. Dan itu waktu terbaik untuk salat. Maka makruh mendirikan. Jadi orang kalau salat jamaah sendiri di belakang, dalam pandangan jumhur ulama makruh berdasarkan keterangan tentang afdalnya salat di awal waktu, bukan gelombang kedua. Kecuali Imam Hambali yang mengatakan tetap saja lakukan jamaah. Jadi jamaah belakang Allah. Bagaimana solusinya? Dalam kitab Fiqh Islami wa Adilah itu disebutkan bahawa lebih afdal salat sendiri. Ini sudah selesai jamaah. Lebih afdal salat sendiri daripada mendirikan jamaah gelombang kedua. Selama ini pikiran kita kan enggak begitu, dah fikir yang penting dah jamaah. Tapi hana menan rupanya kekal dalam kitab. Tidak begitu. Pandangan ulama yang alim malah melihat dari sisi dalil yang berbeda. Jadi makruh hukumnya salat dalam keadaan sakit perut atau sakit kencing atau menahan-nahan kentut, selesaikan. Namun bagaimana kalau seandainya tadi enggak sakit perut, tidak sakit kencing, tidak ada tanda-tanda mau kentut, tiba-tiba rakaat kedua mulai diputar. Ini kita baru buka puasa, makanan macam-macam, bakwan, risol, kuah tuhe, macam model. Tak ada masalah rakaat pertama, rakaat kedua mulai. Rasanya sakit perut dimulai, apakah itu harus keluar? Nah, di situ para ulama mulai berbicara, mengatakan kalau dia sanggup tahan, masih bisa khusyuk sampai selesai bersama imam, tidak mengapa untuk melanjutkan. Tapi kalau sudah tidak bisa khusyuk, tetap disuruh batalkan solat, selesaikan urusan di WC, baru kembali solat. Baik. Berikutnya, sedikit lagi, 5 menit lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Berikutnya, makruh juga hukumnya salat dalam keadaan tauqan at-ta'am al-hadir, iaitu makruh salat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Berdasarkan hadis Nabi, la salata bihadrati ta'am, tidak sempurna salat seseorang kalau makanan sudah terhidang. Ini bagi siapa yang makruh salat kalau makanan sudah terhidang? Iaitu orang-orang yang ishtahahu bihaisu yakhtallul khusyu' law qaddama as-salah alaih. Iaitu bagi orang yang kalau dia memaksa diri untuk salat sebelum makan, sedangkan dia posisi sudah lapar sekali. Kalau dia paksa untuk salat dalam keadaan lapar, menyebabkan dia tidak bisa khusyuk dalam salatnya, terbayang makanannya. Bagi dia yang makruh. Jadi bukan semua orang begitu pulang kantor, buka tudung saji, azan sudah bunyi, mau qamat, lalu kita mengatakan, oh dah ada makanan kok, makan ajalah dulu. Karena Nabi mengatakan makruh salat sambil kalau ada makanan. Bukan begitu, Pak.
Itu berlaku kalau yang sudah lapar sekali. Tapi yang enggak terlalu lapar, itu tetap mengutamakan solat dibandingkan dengan makan. Jadi ini enggak berlaku umum. Yang kira-kira menyota sembahyang tinggal ke makanan. Itu yang disuruh makan dulu. Ibnu Umar pernah kejadian lapar sekali, azan bunyi. Karena beliau lapar sekali, beliau akhirnya terpaksa makan sampai sempurna. Nah, akhirnya beliau masbuk. Dan itu dilakukan juga berdasarkan hadis Nabi. Jadi inti semua ini apa? Jangan sampai salat tidak diterima gara-gara tidak bisa khusyuk. Intinya adalah bicara masalah khusyuk. Jadi kalau masih sanggup tahan lapar, masih bisa khusyuk, maka utamakan salat. Berikutnya juga makruh salat halun nu'as asyadid wa huwa alladhi la ya'manu dhabta qira'atihi was-sahwi fiha. Makruh hukumnya salat dalam keadaan mengantuk yang sangat, an-nu'as asyadid, antuk sekali. Sekira-kira kalau dia paksa salat, maka dia tidak tahu apa yang dia baca. Ini intinya khusyuk juga, enggak bisa khusyuk dan dia enggak tahu apa yang dia baca. Dan kadang-kadang bisa berbahaya ketika dia membaca yang bukan selayaknya. Orang kalau salat dalam keadaan mengantuk, menguap, itu bacaan enggak fokus lagi. Yang seharusnya dia baca wa ma ana minal musyrikin, gara-gara mengantuk dia baca wa ana minal musyrikin. Saya termasuk golongan musyrik ya Allah, gara-gara dengar. Makanya Nabi mengatakan begini, ya, dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Kalau salah seorang di antara kalian mau salat dan terasa mengantuk sekali, ya, falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum, maka istirahatlah, duduklah, istirahat atau tidurlah sebentar sampai hilang rasa mengantuknya. Fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'is, karena kalau kalian salat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah, yang selayaknya dia bermohon ampun kepada Allah dalam salatnya, gara-gara mengantuk dia kadang-kadang mencaci dirinya sendiri. Nah, ini bahayanya orang berdoa sambil mengantuk. Itu belum lagi banyak tidak sahnya Al-Fatihah diselangi dengan nguap. Ya, Al-Fatihah Pak, kalau diselangi dengan nguap, alhamdulillah rabbil alamin gitu. La-nya enggak terbaca lagi karena terbaca dalam nguap. Dibaca dalam pikiran. La dalam pikiran, minnya yang dapat. Alhamdulillah rabbil alamin. La-nya dalam pikiran karena sedang nguap. Tapi dia tidak ucapkan, ujungnya dia dapat min. Ar-Rahmanir Rahim, terus begitu juga sama. Itu bacaan Al-Fatihah yang diucapkan ketika nguap. Pikirannya jalan, hurufnya jalan, tapi enggak diucapkan karena dia merasa ini sudah diucap dalam nguap nih. Maka tidak sah Al-Fatihahnya, batal salatnya. Al-Fatihah itu dalam kesepakatan para ulama berdasarkan juga hadis dari sifat salat Nabi, terselingi dengan satu huruf yang punya makna, itu langsung batal. Yang bukan huruf dia. Ya. Terselingi dengan satu huruf yang punya makna, tapi bukan huruf dia, itu batal. Ya. Atau terselangi dengan dua huruf yang tidak punya makna. Ya. Misalnya kita nguap sedang Al-Fatihah, keluar huruf dalam nguap itu. Hurufnya berbentuk huruf hijaiyah. Yang dimaksud dengan huruf bukan ABCD, huruf hijaiyah. Misalnya kita nguap wow, misal begitu. Itu ngau-ngau itu ada enggak hurufnya, Pak? Misal kita menguap misal wow, misal begitu, Pak. Nah huruf nguapnya. Itu wa itu dalam bahasa Arab dan. Wa dan. Ya, punya wen baru den. Jadi kalau sudah punya dua huruf enggak punya makna tapi berbentuk huruf, ada hurufnya dalam hijaiyah, itu langsung batal Fatihahnya. Ya. Menggerham itu gerham yang kalau dibutuhkan karena tercekik di leher, enggak keluar lagi suara, dimaafkan. Tapi mendeham-deham sampai mengeluarkan huruf walaupun enggak punya makna, keluar dua huruf, batal Al-Fatihah.
Ini kesepakatan 4 mazhab. Berdasarkan Nabi SAW, itu tidak membolehkan adanya selangan-selangan di dalam Al-Fatihah. Jadi, orang yang salat sambil mengantuk, efeknya bisa melakukan hal-hal begitu. Bayangkan selama dari 1 rakaat sampai rakaat keempat, 20 ge yang menguap. Jadi udah enggak sadar lagi dia. Ya? Sampai waktu duduk tasyahud, saya sering lihat anak-anak salat subuh, itu duduk tasyahud itu dia sudah enggak sadar lagi tu. Hana gedepa oleh kan. Ya, ada yang jatuh sikit-sikit ke belakang, gerubum ke dia belakang. Di pesantren subuh itu begitu Pak hidup. Kami dulu di pesantren begitu hidup. Baru-baru masuk pesantren tu, tamat-tamat SD tu, enggak biasa bangun subuh. Itu begitu. Jadi tasyahud itu sudah enggak ngerti lagi tu apa yang dibaca. Nah, itu contoh orang kalau sudah terlalu mengantuk. Jadi solusinya kata Nabi apa? Tidur sebentar. Kayak mana tidurnya? Ini zuhur mau datang 5 menit lagi. Kita baru pulang kerja, capek sekali. Kasih tahu istri, saya tidur sebentar. Ya. Bangunkan saya. Itu 15 menit. Ya. Yang penting walaupun terlambat dapat solat. Boleh. Tidak mengapa untuk masbuk. Yang jadi masalah di mana? Istri sudah bangunkan, enggak bangun-bangun. Ya. Dibangunkan 15 menit enggak bangun. Ditunggu lagi 15 menit enggak bangun. Sampai lewat salat asar. Enggak bangun. Nanti baru waktu bangun dia bilang sama isteri, "Hana ka pegang dong lagu." Pegang lagi nyo, kali nu pegah. Kata isteri, "Hai, kadu aku pegang kali 50 ke aku pegang." Itu sering terjadi. Biasanya solat subuh orang yang terlambat tidur, capek sekali, jaga orang sakit, itu bisa terjadi. Nabi saja pulang dari medan perang tertinggal solat subuh. Waktu Nabi memerintahkan Bilal untuk menjaga mereka jadi jam waker, tapi Bilal pun rupanya tertidur. Akhirnya Nabi bersama sahabat salat selesai salat subuh, selesai waktu subuh, dibangunkan oleh matahari dan beliau mengqadha salatnya. Jadi itu bahayanya salat sambil mengantuk, tidurlah sebentar. Cuma kadang-kadang ada model orang setiap kali dengar azan dah mulai ngantuk. Tadi enggak ngantuk-ngantuk, Pak. Nyaga buka khabar tam-tum. Begitu mulai dengar azan sudah mulai mengantuk. Ini yang model-model begini bukan suruh tidur, disuruh ru'yah. Ya. Asai kabang sudah mulai ngantuk. Tadi enggak tidur. Ini disuruh ru'yah, bukan disuruh tidur. InsyaAllah kita sambung di bulan yang akan datang. Ya, ini masih ada beberapa pembahasan Bapak tentang hal-hal yang makruh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.